Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang olah tubuh. Modal seorang aktor adalah tubuh. Di dalam satu pertunjukan teater, penonton melihat aktor dari tubuhnya. Bagaimana seorang aktor mengolah tubuhnya dari ujung kaki sampai kepala untuk menjadi satu objek sekaligus subjek pertunjukan. Tubuh sebagai media ungkap, sebagai media ekspresi, sebagai media komunikasi, menyampaikan ide, gagasan, perasaan, ataupun sekedar untuk menyampaikan bentuk-bentuk estetis. Seorang aktor harus punya kesadaran terhadap tubuhnya dari ujung kaki sampai kepala. Ini ada mata, ada hidung, ada telinga, dan ekspresi melalui wajah. Setiap gerak dari elemen-elemen di dalam wajah ini punya efek. Misalnya mata, bisa mata terbuka, mulut terbuka, mata terbuka tapi mulut tertutup. Kita menggambarkan kesedihan, marah, bahagia melalui mata, dan juga kombinasi dengan mulut. Terkejut, menengok kanan kiri untuk melihat apakah situasi sudah aman atau belum, apakah ada orang lain atau tidak. Bagaimana tubuh menyampaikan satu gagasan, satu ekspresi, emosi, perasaan, dan sebagainya. Pertama, bentuk semata-mata dimunculkan untuk menampilkan satu keindahan. Ya, maka kita bisa membuat satu bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk yang bagaimana ini menjadi sesuatu yang menarik. Ya, kombinasi. Nah, atau sekedar ada bentuk-bentuk yang ini adalah satu bentuk. Ada satu. Saya menampilkan bentuk ini semata-mata sebagai satu ekspresi keindahan. Maka saya perhitungkan betul komposisinya, ya. Yang kedua, bentuk maknawi, bentuk yang punya makna, bentuk sebagai bahasa, bentuk sebagai wadah gagasan. Ada namanya bentuk realis, orang berjalan. Ini adalah sehari-hari orang berjalan dengan cara seperti itu. Berjalan ya, seperti orang berjalan betul. Orang mendayung, ya seperti mendayung. Meskipun tidak harus ada gayungnya atau dayungnya, tapi orang tahu bahwa ini mendayung. Orang lagi makan. Yang kedua, ada bentuk simbolis. Bentuk menyampaikan satu gagasan tertentu, tetapi tidak secara realis. Tidak vulgar, tidak apa adanya, tapi sudah disatukan ini ya dengan satu simbol. Simbol itu satu tanda yang dia hanya bisa dipahami melalui satu kesepakatan. Contoh bentuk simbolis, penghormatan. Ada lagi dengan cara dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bentuk yang merupakan satu kombinasi, ya, satu perpaduan. Misalnya tadi kalau kita berjalan itu ya begini, ya.
Maka di dalam seni dia bisa dikombinasikan, ya, berjalan dengan lambaiannya, tangan, ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa dengan, ya, pengembangan dari berjalan tadi. Dalam tarian Jawa ada namanya tari gambyong. Ini sebetulnya hanya menggambarkan tentang seorang perempuan remaja yang merias diri. Gambaran cermin itu diwujudkan dengan tangan ini. Nah, kemudian rias, menyisir rambut. Kalau begini kan terlalu realis, terlalu wadak, terlalu vulgar. Kita bisa distilisasikan, dibentukkan. Ya. Dari merias bisa dikembangkan menjadi seperti ini. Seorang aktor harus punya kesadaran. Pertama, sadar diri. Yang kedua, sadar bentuk. Yang ketiga, sadar ruang. Yang keempat, sadar waktu. Yang pertama, sadar diri. Diri kita siapa? Di panggung kita tidak lagi menjadi Sulisno, tapi di panggung saya bisa menjadi seorang raja, saya bisa menjadi seorang gelandangan, saya bisa menjadi seorang dosen, saya bisa menjadi apapun. Itu di panggung. Sebagai aktor, maka ketika di panggung kita harus melepaskan ego kita, diri kita sebagai Ki Sulisno. Kita harus masuk ke dalam peran kita. Kalau kita menjadi seorang gelandangan, kita harus sadar bagaimana seorang gelandangan tubuhnya. Tubuh seorang gelandangan yang kumuh, bahasa-bahasa tubuh seorang gelandangan bagaimana. Nah, kita harus tahu, dan untuk bisa tahu kita harus melakukan observasi. Ya, yang pertama itu sadar diri. Yang kedua, sadar bentuk. Teater telah menjadi tontonan. Bagaimana seorang aktor punya kesadaran terhadap bentuk ini, dan bagaimana dia membentuk tubuhnya menjadi sebuah tontonan. Suatu bentuk akan menarik kalau tentu saja memenuhi hukum estetika. Ada harmoni, ada irama, ada keseimbangan, ada kesatuan antara tangan, kaki sebagai satu kesatuan. Yang kedua, bentuk yang menarik adalah bentuk yang tidak biasa, out of ordinary, sesuatu yang unik, sesuatu yang hanya ada saat pertunjukan itu. Ini jalan yang biasa, ordinary. Jalan yang tidak biasa, misalnya begini. Nah, ada lagi. Berikutnya adalah extraordinary, bentuk yang luar biasa. Luar biasa banyaknya, luar biasa cepatnya, luar biasa megahnya. Berikutnya adalah sadar ruang. Seorang aktor tampil di dalam satu panggung. Panggung itu bisa berbentuk lingkaran, arena, bisa juga segi empat, proscenium, bisa di halaman rumah, bisa di lapangan, bisa di gedung pertunjukan. Bagaimana seorang aktor menguasai ruang itu dengan menempatkan diri, dengan blocking, maupun bagaimana dia bergerak moving dari satu tempat ke tempat lain. Soal blocking dan moving akan kita bahas nanti. Berikutnya adalah kesadaran terhadap waktu. Seorang aktor bermain dari awal sampai akhir, dan itu dibatasi waktu. Biasanya dalam satu pertunjukan teater itu berlangsung ya kira-kira setengah jam sampai 2 jam. Bagaimana seorang aktor memainkan waktu? Misalnya setengah jam itu supaya tidak menjemukan, supaya tidak monoton, dia harus diatur sedemikian rupa dramatiknya, strukturnya supaya dinamis. Kadang-kadang seorang aktor bermain dengan irama pelan, kadang-kadang dia bermain dengan irama cepat, kadang-kadang kombinasi dari itu. Bekal tambahan seorang aktor yang pertama adalah pantomim.
Di dalam pantomim itu seorang aktor hanya menggunakan tubuhnya. Bagaimana seorang jalan melakukan aktivitas, berkata, menyampaikan semuanya hanya dengan gerak, hanya dengan tubuh, tidak ada dialog, tidak ada bahasa verbal. Bagaimana orang berjalan kemudian menarik, seolah-olah menarik betul. Ada tali yang ditarik begitu. Kemudian membentur sesuatu. Ya, seolah-olah ada suatu benda di depan ini, misalnya kaca, padahal sebetulnya nggak ada. Nah, seorang aktor dia harus punya kesadaran terhadap ini, seolah-olah ada kaca, di sana ada meja, ada kursi dan sebagainya. Bekal seorang aktor penting juga untuk belajar tari, bagaimana ini ya melenturkan tubuh, ya tangan, ya seluruh tubuh, kepala dan sebagainya. Nah, ini penting supaya di dalam satu permainan teater, ya, tubuh seorang aktor itu menjadi lentur. Ya, berikutnya adalah penting juga untuk seorang aktor bermain akrobat, bermain silat, karate, taekwondo dan sebagainya untuk ya atraksi-atraksi, untuk menampilkan satu spektakel, sesuatu yang luar biasa. Itu salah satunya dengan permainan-permainan akrobat. Orang berkelahi dalam kehidupan nyata, dia mungkin hanya perlu memukul, hanya perlu menendang. Tetapi di dalam teater, di dalam misalnya teater tradisi ketoprak misalnya, adegan perang itu ditampilkan dengan berakrobat, dengan melakukan salto dan sebagainya. Untuk apa? Supaya lebih menarik. Itu jadi modal tambahan bagi seorang aktor. Yang pertama adalah pantomim, yang kedua adalah menari, yang ketiga adalah berakrobat.